Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa yakum bitaqwallah, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Andalusia Islamic Center yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tema kita malam hari ini tentang hadis-hadis lemah yang menjadi isu di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau saya mau kasih usul judul, tidak perlu lagi kita membahas tentang hadis-hadis lemah, tapi jiwa-jiwa yang lemah. Karena banyak jiwa-jiwa yang memble nih. Di bulan Ramadan masih banyak yang tengkar. Di bulan Ramadan masih banyak persoalan-persoalan yang melilit bangsa kita. Kenapa demikian? Karena jiwa kita ini lemah. Tidak diberikan nutrisi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi baiklah. Barangkali karena panitia menyusun judul itu karena ada maslahatnya supaya tidak ada pengulangan, Pak. Kadang malam pertama ayatnya kutiba, malam kedua kutiba lagi, sampai malam ke-10 kutiba alaikumusiyam lagi ya. Kadang-kadang bingung juga nih panitia. Jadi sebab itu perlunya penataan manajemen masjid ini, termasuk menyusun kurikulum apa yang ingin disampaikan oleh para penceramah pada saat kultum tarawih. Baik, ada 3 isu sebenarnya. Ketika kita berada di bulan Ramadan, seringkali dulu waktu saya masih kecil mendengarkan ceramah-ceramah dari para mubalik, apakah itu di radio, di televisi, ataupun di khutbah-khutbah, di mimbar-mimbar, menyampaikan hadis-hadis yang ternyata memang isinya bagus. Isinya mendorong kita untuk beribadah, untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Tapi kemudian ternyata setelah diteliti oleh guru kita, orang tua kita, almarhum Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob MA, ternyata hadis-hadis yang populer tentang bulan Ramadan itu bermasalah. Di antaranya yang sering kita dengar dari para penceramah, yaitu tentang pembagian Ramadan itu kepada 3 segmen, 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Hadis yang sering kita dengar adalah Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Itu dhaif itu. Setelah diteliti oleh banyak para ahli hadis, bukan kesimpulan dari Profesor Ali Yaakob ya, tapi ini kesimpulan para ulama ahli-ahli hadis terdahulu yang hidup berabad-abad sebelum ini. Sebelum kita tahu bahwa itu hadis dhaif. Bahwa Ramadan itu awalnya, sering kata awal itu diterjemahkan 10 hari yang pertama adalah turun rahmat dari Allah. 10 hari yang kedua wa ausatuhu, pertengahannya adalah maghfirah. Dan yang ketiga akhirnya 10 hari terakhir adalah pembebasan dari siksa api neraka. Hadis yang kedua yang populer tentang ibadah Ramadan ini yang ternyata itu adalah hadis lemah, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang harapan dari Rasulullah SAW tentang keutamaan bulan Ramadan ini begitu luar biasa, begitu hebatnya. Sehingga ada dikutip
Sebagian kalam yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya umatku mengetahui keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berharap 1 tahun penuh itu jadi bulan Ramadan semuanya. Ya, ini ternyata setelah diteliti oleh para ahli hadis dan kemudian diungkapkan ke publik oleh Prof. Ali Yakub, itu adalah hadis yang dhaif. Yang ketiga, ungkapan yang sangat populer. Tentang apa? Tidurnya orang puasa ibadah, betul? Nah, ini sering nih kedengaran ya. Naumus shaim ibadah, wa sumtuhu tasbih. Apa lagi? Wa amaluhu mudha'af, wa du'auhu mustajab, wa dzambuhu maghfur. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Diamnya itu adalah tasbih. Diamnya aja tasbih ya. Berarti kalau nggak baca Quran udah cukup katanya. Diam aja. Udah tasbih tuh. Nah, ini jadi alasan orang berpuasa lalu kemudian tidur aja. Ya, dari habis sholat subuh tidur dia sampai menjelang asar. Jadi dirapel sholat zuhur sama asarnya hampir mau digabung itu. Nah, itu praktek yang keliru. Kenapa? Karena mendapatkan hadis yang ternyata diteliti oleh para ulama itu adalah hadis dhaif. Yang tidak bisa, kalaupun ada jalur riwayat sanad yang lain, ternyata riwayat yang lain itu juga sanadnya dhaif, maka tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Diamnya tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya diijabah oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya makna daripada hadis ini sudah dikandung di dalam hadis-hadis sahih yang lainnya. Bahwa ada perintah dari Allah untuk kita berdoa, bahkan ada ayat khusus tentang doa di dalam rangkaian ayat tentang ibadah puasa. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu menunjukkan apa? Keutamaan doa. Makanya Nabi SAW menyatakan bahwasanya doa orang yang berbuka puasa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Bahkan ada juga hadis sahih mengatakan lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. 1, bergembira ketika dia berbuka. Yang kedua, bergembira ketika dia kembali akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini sekilas saja tentang hadis-hadis dhaif yang menjadi isu di bulan Ramadan. Ada lagi satu sebenarnya tapi ikhtilaf. Karena soal doa ya, redaksi doa ini sebenarnya doa apa saja kalau mau buka puasa silahkan. Ya, cuma sekarang ini perang di medsos. Ini doa yang soheh, contreng, ya bagus. Ini doa katanya dari hadis dhaif, dicoret, ya. Di tanda silang, nah itu jangan begitu juga. Ya, apa doanya? Kalau kita buka puasa, dalam hadis Ibnu Majah disebutkan kalau orang berbuka puasa, Nabi SAW mencontohkan doa dzahabaz zama'u wabtallatil uruq wa tsabatal ajru insyaallah. Telah hilanglah dahaga dan tenggorokan menjadi apa? Basah, ibtallatil uruq wa tsabatal ajru, dan pada saat itu pahala dari Allah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipertentangkan dengan doa yang lain. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau riwayat yang lain itu dhaifnya tidak parah, boleh saja dipakai, digunakan. Kalau orang tua saya mencontohkan apa? Udah digabung aja itu doa, semua doa bagus katanya. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa dzahaba zama'u wa btallatil uruq wa tsabatal ajru, cuma kelamaan memang ya.
Orang maunya cepet takjil ya. Baik, itu aja sekilas. Dan tadi disampaikan oleh Pak Saripudin, Ketua DKM, saya bawa oleh-oleh buku Penyucian Jiwa untuk Pemajuan Bangsa. Ini saya bawa sebenarnya buat guru kita, Abangda Profesor Muhammad Syafi Antonio. Nanti saya titipkan ke Pak Saripudin ya. Yang kemarin baru kita luncurkan tanggal 19 Maret tahun 2023, yaitu kurang lebih 3 hari ya, atau 4 hari sebelum kita memulai ibadah puasa Ramadan. Prof. Syafi juga saya undang, tapi beliau ada berhalangan mengisi acara di UPI Bandung, sehingga tidak mungkin terkejar waktunya. Ala kulli hal, saya mengucapkan terima kasih atas semua lembaga, tokoh-tokoh yang memberikan ucapan selamat untuk terbitnya buku yang baru ini, diiringi dengan buku juga terkait dengan penyucian jiwa, yaitu khutbah-khutbah Jumat atau khutbah, sebenarnya bukan khutbah Jumat aja, ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bukunya adalah judulnya Khutbah-khutbah Penyucian Jiwa Bangsa. Kalau ini ada 446 halaman. Kalau yang buku khutbah-khutbah itu 2 kali lipat jumlah halamannya, atau 848 halaman. Kata teman-teman saya, para ustadz itu, ini udah seperti disertasi doktor, padahal saya belum doktor. Doakan ya, mudah-mudahan segera selesai disertasinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan penyucian jiwa. Pentingnya puasa ini adalah bagi kita untuk membersihkan hati. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, kenapa Allah memilih cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa? Kan ayatnya bunyinya bagaimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ketika Allah mendefinisikan bulan Ramadan itu apa sih? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Artinya apa? Umat Islam ini disuruh puasa, diperintahkan puasa sebulan penuh di bulan turunnya Al-Quran adalah dalam rangka mensyukuri, merayakan, memuliakan bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih sebagai cara, metode untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran dengan puasa? Bukan dengan yang lain. Bukan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bukan dengan sujud syukur, bukan dengan baca tasbih, bukan dengan apa? Bersolawat atau ibadah-ibadah lainnya, atau sujud syukur dan sebagainya. Tapi Allah memilihnya itu dengan puasa. Karena puasa dengan Al-Quran itu punya tujuan yang sama. Ini kata Syekh Muhammad Rashid Ridho. Apa tujuan yang sama itu? Untuk menyucikan jiwa. Quran ini Allah turunkan sebagaimana kitab-kitab samawi sebelumnya diturunkan oleh Allah pada Nabi dan Rasul. Tugas utamanya adalah untuk menyucikan jiwa manusia. Puasa juga demikian. Mengendalikan diri, menahan emosi, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala ibadah puasa. Ya. Ini semua latihan untuk apa? Untuk menyucikan jiwa kita. Maka itu tadi apa yang dibaca oleh imam pada sholat Isya tadi, ayat 112. Rincian dari siapa itu orang beriman. Di ayat sebelumnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdi minallah fastabshiru bai'akum alladzi bai'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Itu ayat 111 tentang bagaimana Allah melakukan jual beli dengan orang-orang beriman. Kalau bahasa Betawinya kan lo jual gue beli. Tapi konteksnya berkelahi. Tapi kalau jual beli ente dengan Allah, sorga bos harganya. Insya. Ente jual apa? Jual hartamu, jual nyawamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membeli barang daganganmu itu dengan apa? Sorga. Maka ini ayat penyucian jiwa. Maka dirinci siapa itu orang beriman? At-taibun, satu orang-orang yang pandai bertobat. Al-hamidun,
Orang-orang yang pandai berterima kasih, pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-abidun dulu, al-abidun, orang-orang yang pandai beribadah, menyembah Allah. Al-hamidun, orang pandai memuji Allah. As-saihun, orang-orang yang senantiasa mengembara. Untuk apa? Mengembangkan ilmu, mengembangkan syiar, mengembangkan dakwah, mengembangkan perdagangan. Untuk apa? Kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kategori as-saihun. Ya. Kira-kira kalau wisata masuk enggak? Masuk kalau wisatanya benar. Ya. Bukan wisata asal wisata. Ya, kalau wisatanya yang dikunjungi tempat maksiat, nah itu enggak masuk ayat ini. Kalau wisata yang dikunjungi tempat negeri-negeri kaum yang pernah diazab oleh Allah, tergantung. Kalau kita sampai di sana, kita merenung, menangis, memohon ampunan Allah, itu masuk ayat ini. Tapi kalau kita sampai di negeri yang pernah diazab oleh Allah, lalu ketawa-ketawa, selfie, itu nggak masuk itu. Ar-raki'un as-sajidun, dia ruku, dia sujud kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah. Dan yang karakter yang berikutnya ini menarik. Orang beriman sejati itu apa? Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mereka selalu berkomitmen untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf sekarang gampang, sarananya banyak. Tapi kalau nahi mungkar agak merepotkan sedikit sekarang ini. Ya. Itu udah siap-siap buzzer, itu udah siap-siap nangkep gitu. Kalau nahi mungkar ya agak susah memang. Tapi ini harus kita lakukan secara apa? Proporsional, secara baik, secara santun, secara beradab. Sebab kalau kita hanya amar ma'ruf dan nahi mungkar saja nggak bisa. Amar ma'ruf saja tidak bisa tanpa nahi mungkar. Dan yang terakhir ini juga penting. Wal hafizuna li hududillah, adalah orang yang senantiasa memelihara hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Andalusia dan juga seluruh kaum muslim muslimat yang digembleng ditempa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita dapat mengaktualisasikan, mewujudkan nilai-nilai, sifat-sifat 9 karakter orang yang beriman sejati. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah,
dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun.
Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.